Selamat malam pemirsa, ini adalah tanggal merah, hari libur bagi Anda, sebagian diantaranya ada yang sedang keluar kota atau tetap di kota Anda masing-masing. Dan malam hari ini kami Talk to iNews tetap bersama dengan Anda, saya Tina Talisa. Kami mengajak Anda juga berpartisipasi lewat iNewsTVmobile.com. Apa yang bisa Anda komentari? Malam hari ini kita akan bicara soal temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ada angka-angka yang menurut saya menggetarkan, bagaimana ada dugaan kerugian negara. Nah, kita akan tanyakan kepada Komisioner KPU, ada Mas Arief Budiman nantinya. Kemudian ada pengamat pemilu, Bang Jadi Sumampo, yang kita ingin menggali sebetulnya apa saja yang bisa di cross check kepada KPU, karena sebetulnya temuan BPK ini baru akan diserahkan laporannya secara resmi besok. Kita mulai dengan sebuah tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2013-2014 menemukan potensi kerugian negara yang cukup besar. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dianggap tidak patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku karena mengeluarkan biaya pemilu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Tahun 2013-2014 lalu, KPU mendapatkan anggaran pelaksanaan pemilu sebesar 9,4 triliun rupiah. Tapi biaya pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU justru jauh melebihi anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 13,9 triliun rupiah. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengingat pada tahun 2015 ini KPU akan melakukan pemilihan umum kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak bertujuan untuk efisiensi anggaran negara, namun KPU justru mengajukan anggaran yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Untuk itulah, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada BPK untuk mengaudit anggaran KPU untuk pelaksanaan pilkada serentak sebelum dikeluarkan. Meneruskan dari apa yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 dalam kaitan untuk dilaksanakannya audit kinerja dan audit keuangan dari KPU. Bagaimana teknis audit yang akan dilakukan oleh BPK? Mengingat anggaran untuk pilkada juga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah. Itu adalah pengantarnya untuk Anda. Sebelum Anda berikan komentar, rasanya lebih tepat kalau Anda mendengarkan dulu penjelasan singkat. Jadi yang dibahas ini adalah mengenai anggaran pilkada. Dan kita akan menjelang pilkada serentak pada bulan Desember nanti. Ada dua orang tamu kita, Bang Jadi, apa kabar Bang? Baik. Kemudian Mas Arief Budiman. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, ini angkanya itu kan fantastis, menggetarkan, menggeparkan. Sebetulnya dari sisi KPU sendiri kan belum menerima laporan resmi yang hasil auditnya. Tapi apa yang sudah bisa dikomentari dari yang dipublikasikan oleh BPK ini? Awalnya sebetulnya kami komisioner juga agak bingung, ini apa yang diributkan gitu loh, apa yang dipolemikan gitu ya. Anggaran untuk pemilu itu ada dua. Kalau pemilu nasional itu menggunakan dana APBN, ya. Untuk pemilu lokal, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota itu menggunakan dana APBD. Nah, untuk pemilu nasional yang menggunakan APBN itu kita gunakan 2 tahun anggaran, mulai tahun 2013 sampai tahun 2014. Nah, dua-duanya sudah selesai diaudit. Tanggal 3 besok itu direncanakan BPK akan menyerahkan secara langsung hasil auditnya kepada KPU. Sementara untuk pemilihan kepala daerah, bervariasi kondisi di daerah. Ada yang sudah menyepakati penandatanganan naskah perjanjian hibah daerahnya. Ada yang belum. Yang sudah menandatangani NPHD atau naskah perjanjian hibah daerah itu ada yang sudah dicairkan, tapi ada juga yang belum. Nah, kalau kemudian perintahnya adalah audit anggaran pemilu kada ini kan pakai APBD, maka auditnya itu ada di daerah, bukan ada di tempat kita. Jadi mana sebetulnya yang mau kita kita telisik lebih dalam itu sebenarnya yang mana gitu. Anggaran pemilu nasional
atau anggaran pemilu lokal. Kalau angka-angka yang disampaikan tadi di dalam prolog itu anggaran pemilu nasional yang besok akan disampaikan kepada kita. Dan itu menurut komisioner KPU nggak ada masalah? Pemeriksaannya nggak ada masalah, tapi memang ada temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh KPU. Ya, angkanya angka yang ditemukan oleh BPK itu 313 miliar. Dari totally sekitar angka pastinya mungkin 10 sekian triliun gitu ya. Nah, 313 miliar itu tersebar di 531 satker. Jadi ada KPU RI, kemudian 30 waktu itu 33 ya, 33 KPU provinsi, kemudian 497 kabupaten kota. Jadi 531 satker. Itu tersebar di seluruh tempat. Jadi ada yang harus menyelesaikan 3 miliar, ada yang harus menyelesaikan 5 miliar, macam-macam lah. Ada yang hanya harus menyelesaikan 100 juta, misalnya gitu. Nah, di antara temuan yang diperoleh oleh BPK itu bukan berarti semua itu kerugian negara, tetapi ada pengeluaran-pengeluaran satu masuk dalam kategori yang laporan pertanggungjawabannya belum lengkap. Artinya oke, kegiatannya sudah dilakukan, tetapi kwitansinya belum diberikan, misalnya begitu lah. Tapi ada juga temuan-temuan yang mengindikasikan kerugian negara, misalnya begini, loh, harga logistik misalnya, ini kan harusnya 10.000, kenapa kok 11.000 ya? Bisa dibuktikan nggak, misalnya gitu lah. Oke, saya sekali Bang Jerry. Bang Jerry, ini soal, tentu kita kan ingin kalau secara formal menunggu apa yang disampaikan secara resmi ya oleh BPK kepada KPU. Tapi dari hasil informasi yang tersebar di media, Bang Jerry sepakat dengan Mas Arief bahwa sebetulnya di sisi pemilihan nasional yang wilayahnya KPU itu intinya nggak terlalu ada masalah lah. Ya, sebetulnya belum bisa disimpulkan juga. Kan sebetulnya begini, hasil audit ini kan akan diberikan kepada KPU, lalu mereka akan klarifikasi. Nah, di sana memang ada potensi-potensi sesuai dengan temuan BPK itu, ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan kerugian negara. Jadi, kalau yang dianggap sebagai berpotensi merugikan negara ini nggak bisa dibuktikan, nah itu yang akan ditindaklanjuti lebih lanjut tentu ya. Kalau apakah memang ada korupsi di sana. Nah, tetapi saya kira audit seperti ini memang semestinya dilakukan dan mestinya sejak dulu juga sudah begitu ya. Artinya begini, saya melihat memang ini ada dimensi yang lain ya dalam konteks audit KPU ini, dalam konteks pilkada serentak ya. Kan ini Komisi 2 ini juga ketuanya. Dimensi politik maksudnya? Ya, saya kira ada dimensi politik. Meskipun sebetulnya baik juga karena begini, sejak dulu kita itu menginginkan ada publikasi soal audit KPU dan itu nggak pernah terjadi, hampir nggak pernah terjadi gitu. Sekarang ini karena ada dimensi politik, menurut saya baik gitu, karena sejak dulu sebetulnya kita menduga ada banyak sekali ada banyak penyelewengan keuangan ya yang terjadi yang memang harus dibuktikan. Nah, ini juga kan ada permintaan. Ini dugaan-dugaan kita sejak awal begitu ya, tapi memang tidak pernah terungkap karena hanya dugaan-dugaan saja. Ya, kami nggak punya kemampuan untuk melakukan audit seperti itu. Misalnya, kita masih ingat sebetulnya yang dulu sampai sekarang itu tidak terklarifikasi soal IT KPU. Itu kan sempat muncul dugaan korupsinya ada, tapi tidak terungkap ya karena kemudian tertutup begitu saja. Bahkan waktu itu datanya sudah ada di KPK gitu. Tapi itu bukan periodenya Mas Arief. Iya, di tahun 2009 ya, namanya. periode sebelumnya 2004, sudah 2004. Itu periode sebelumnya sudah banyak sebenarnya dugaan-dugaan seperti itu. Nah, meskipun memang ada faktor politisnya saya melihatnya, apalagi kemudian kalau Ketua Komisi 2 itu mengatakan pilkada, memang pilkada apa yang mau diaudit? Meskipun ada APBN, tapi sebetulnya kan belum digunakan atau baru sedang digunakan. Anggaran terbesar itu kan ada di APBD gitu. Karena itu auditnya harus di APBD gitu. Jadi, tapi saya kira yang dimaksud oleh Komisi 2 ini adalah hasil audit BPK yang berkaitan dengan pemilu sebelumnya.
berarti pilpres dan nasional, pilpres pileg. pemilu legislatif. Baik, kita akan ajak Anda untuk melihat hasil yang kami himpun terkait dengan apa yang disampaikan oleh BPK dalam temuannya mengenai audit anggaran pelaksanaan pemilu 2013-2014. Kita bisa lihat nanti beberapa, dan misalnya saja dari anggota BPK menyebutkan bahwa memperlihatkan adanya temuan ketidakpatuhan. Jumlahnya 334 miliar, Mas. 313 atau 334? Kalau di data yang saya terima dari sekretariat 313. 313. Baik, ini adalah soal realisasi. Jadi ada pembengkakan dari 2,7 kemudian jadi 4,9 triliun, lalu 6,6 triliun 2014. Realisasinya adalah 9,03 triliun. Apakah ini yang dimaksud sama Mas Arief tadi bahwa ini adalah sebetulnya Ini anggaran pemilu daerah nasional, ya. Dan menurut Mas Arief bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah bisa dipertanggungjawabkan semua dana-dana ini. Saya kira begini Mbak Tida, data-data seperti ini memang mengindikasikan memang perlu ada audit gitu. Karena antara yang direncanakan dan realisasi itu kan membengkak gitu. Nah, kalau ada perencanaan yang rencana dan realisasi membengkak itu memang ya bisa ada dugaan ada penyelewengan keuangan. Meskipun memang itu harus dibuktikan gitu ya. Karena kok bertambah dan pertambahannya itu signifikan loh. Signifikan karena yang tahun 2014 berarti 1/3-nya gitu ya, dari 6 ke 9. Itu kan bisa diantara minimal dua hal. Enggak, angka ini agak aneh sebetulnya. Yang terjadi adalah waktu itu totally ya, anggaran yang kita rancang itu 16 sekian triliun, 2013-2014 totally ya, sekitar 16 sekian triliun. Kita habiskan mungkin sekitar 10 triliun. Sebenarnya terjadi penghematan. Kita jadi mengembalikan kita mengembalikan ke kas negara itu sekitar hampir 4 triliun. Tapi data yang tadi itu data BPK ya. Berarti ada perbedaan. Data dari mana? Antara logikanya saja begini. Kami menganggarkan ya, kalau lihat tulisan tadi ya, grafis tadi ya, kami menganggarkan 2, sekian triliun, kemudian realisasinya 4, sekian triliun. Bisakah kami mengajukan tambahan 2, sekian triliun dalam 1 tahun anggaran? Itu kan 2013 tadi. Ya. Lalu 2014-nya 6 triliun jadi 9 triliun, kemudian realisasinya 9. Bisakah kami mengajukan tambahan anggaran? Kalau di situ tertulis anggarannya 6 triliun kemudian naik menjadi realisasinya 6. Apakah Mas Arief mau bilang bahwa BPK melakukan kesalahan dalam mengaudit? Saya tidak ngerti ya, karena angka itu didapat dari mana gitu loh. Kita akan lanjutkan nanti. Sebetulnya harapannya kita juga punya atau kedatangan anggota BPK, cuma memang berhalangan hadir, dan kita akan menyimak lengkapnya besok setelah disampaikan laporannya. Kami masih menunggu Anda memberikan komentar di anyustvmobile.com. Tetap bersama kami di Talk to iNews. Karena memang ada perbedaan ya antara